Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, selamat siang Ananda semua. Siang, Bu. Mungkin ini kayaknya pertemuan pertama kita ya, soalnya saya guru baru di sekolah ini. Iya, Bu. Kan saya baru join di grup WA kan. Nanti saya kirim link buat absennya ya, jangan lupa isi absen. Baik, Bu. Baik, hari ini kita akan membahas tentang gardu induk. Ada 2 poin yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, apa itu gardu induk atau pengertian dari gardu induk. Yang kedua, ada jenis-jenis gardu induk. Yang pertama, pengertian dari gardu induk. Gardu induk adalah subsistem dari sistem transmisi atau penyaluran tenaga listrik. Sebagai subsistem dari sistem transmisi tenaga listrik, peranan gardu induk sangat besar. Jadi, pengoperasian gardu induk ini tidak bisa dipisahkan sama sekali dari sistem transmisi listrik. Kemudian ada jenis-jenis gardu induk. Gardu induk jenis-jenis gardu induk itu terbagi dari beberapa jenis ya. Yang pertama berdasarkan besar tegangannya. Besar tegangan dari gardu induk ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, gardu induk tegangan ekstra tinggi yang bisa mentransformasikan daya sebesar 275 kV hingga 500 kV. Yang kedua, gardu induk tegangan tinggi yang bisa mentransformasikan daya sebesar 150 kV dan 70 kV. Kemudian ada gardu induk berdasarkan pemasangannya. Yang pertama, gardu induk pasang luar. Ada yang tahu gardu induk pasang luar itu bagaimana? Nggak tahu, Bu. Tahu, Bu. Baik, saya akan jelaskan aja ya. Gardu induk pasang luar adalah gardu induk konvensional di mana seluruh komponen diletakkan di luar gedung kecuali sistem proteksi, komponen kontrol, sistem kendali, dan komponen bantu lainnya. Kemudian yang kedua ada gardu induk pasang dalam. Gardu induk pasang dalam biasa disebut dengan gas insulate substation, di mana seluruh komponen berada di dalam gedung kecuali transformator daya. Yang ketiga ada gardu induk kombinasi. Gardu induk kombinasi adalah gardu induk yang beberapa komponen switchgear-nya diletakkan di dalam gedung dan di luar gedung. Sedangkan transformatornya diletakkan di luar gedung. Kemudian ada gardu induk berdasarkan rel atau busbar. Rel atau busbar adalah titik pertemuan di mana trafo, tenaga, SUTT, SKTT, serta peralatan listrik lainnya bisa menerima sekaligus menyalurkan tegangan listrik. Gardu induk jenis ini dibagi menjadi 4, yaitu gardu induk dengan sistem ring busbar, kemudian gardu induk dengan single busbar, gardu induk dengan double busbar, dan yang terakhir gardu induk dengan 1,5 busbar. Kemudian ada gardu induk berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada gardu induk penaik tegangan. Ada yang tahu apa itu gardu induk penaik tegangan? Nggak tahu, Bu. Ada, Bu. Izin Ada? Siapa yang menjawab, tahu? Bu. Oh ya, silakan Feby.
Kalau menurut saya, gardu induk penaik tegangan itu berfungsi untuk menaikkan tegangan, yaitu tegangan pembangkit dari generator yang dinaikkan menjadi tegangan sistem. Gardu induk ini berada di lokasi pembangkit tenaga listrik karena output voltage yang dihasilkan pembangkit listrik kecil dan harus disalurkan pada jarak yang jauh. Maka, dengan pertimbangan dan efisiensi tegangannya dinaikkan menjadi tegangan ekstra tinggi atau tegangan yang tinggi, Bu. Mungkin itu yang bisa saya jawab, Bu. Terima kasih, Bu. Benar sekali. Pinter ya kamu. Udah belajar dulu ya sebelum masuk kelas. Iya, Bu. Itu ya yang lain. Iya, Bu. Baik, selanjutnya ada gardu induk penurun tegangan. Gardu induk penurun tegangan ini berfungsi untuk menurunkan tegangan dari tegangan ekstra tinggi menjadi tegangan tinggi dan tegangan tinggi menjadi tegangan rendah atau menengah atau tegangan distribusi. Biasanya gardu induk ini terletak di daerah pusat-pusat beban karena di gardu induk inilah pelanggan dilayani. Yang ketiga ada gardu induk pengatur tegangan. Pada umumnya, gardu induk jenis ini terletak jauh dari pembangkit tenaga listrik. Karena listrik disalurkan sangat jauh. Disalurkan sangat jauh. Maka terjadi tegangan jatuh transmisi yang cukup besar. Oleh karena itu, dibutuhkan alat penaik tegangan seperti bank kapasitor sehingga tegangan kembali dalam keadaan normal. Kemudian yang keempat ada gardu induk pengatur beban. Yang dimana gardu induk jenis ini berfungsi untuk mengatur beban dan pada gardu induk ini terpasang beban motor yang pada saat tertentu menjadi pembangkit tenaga listrik. Motor berubah menjadi generator dan suatu saat generator menjadi motor untuk menjadi beban. Dengan generator berubah menjadi motor yang memompakan air kembali ke dalam kolam utama. Kemudian yang kelima ada gardu distribusi. Gardu distribusi ini adalah gardu induk yang menyalurkan tenaga listrik dari tegangan sistem ke tegangan distribusi. Dan gardu induk ini biasanya terletak di dekat pusat-pusat beban. Selanjutnya ada gardu induk berdasarkan isolasinya. Nah, gardu induk berdasarkan isolasinya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, menggunakan isolasi udara. Gardu induk yang menggunakan isolasi udara antara bagian yang bertegangan yang satu dengan bagian yang bertegangan lainnya. Gardu induk ini berupa gardu induk konvensional dan gardu induk ini memerlukan tempat terbuka yang cukup luas. Kemudian yang kedua ada gardu induk isolasi yang menggunakan isolasi gas SF6. Jadi gardu induk yang menggunakan gas SF6 sebagai isolasi antara bagian yang bertegangan dengan yang satu, bagian bertegangan yang satu dengan bagian bertegangan yang lainnya, maupun antara bagian yang bertegangan dengan bagian yang tidak bertegangan. Gardu induk ini disebut gas insulate substation atau gas insulate switchgear yang memerlukan tempat yang tidak luar atau sempit. Baik, sampai sini penjelasan dari saya. Ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak, Bu. Sudah Tidak ada, Bu. Berarti kalian udah paham ya? Insya Allah paham, Bu. Bagus. Bu. Pinter ya anak-anak kelas ini ya? Wih, jelas. Alhamdulillah lah, Bu. Masya Allah. Iya, iya. Eh,
Ini nanti kalian akan saya kasih tugas ya. Nanti saya akan share di WA group. Dan tugas itu hari ini kalian kumpulkan. Saya tunggu sampai jam 10 malam lah. Nanti saya kirimin soalnya. Kalian ketik aja. Kemudian kalian share lagi ke WA group ya. Ngerti? Iya, Bu. Baik, Paham. Bu. Baik. Kita akhiri aja kelas hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bu. Ya, sama-sama.